Halo Sobat Setanah Air, hari ini kita akan membahas materi ekonomi publik. Bersama saya Audi Arianto kita akan mulai pembahasan dari 3, 2, 1. Di pembahasan materi kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, tentunya ekonomi publik secara garis besar, ruang lingkup ekonomi publik, yang kedua barang publik dan barang swasta, yang ketiga eksternalitas, keempat teori pemungutan suara, kelima prosedur perhitungan analisis manfaat dan biaya, keenam pengeluaran pemerintah, ketujuh ada anggaran pendapatan dan belanja-belanja, kedelapan penerimaan pemerintah, kesembilan pajak. Setelah pajak kita membahas pengaruh pajak terhadap perekonomian, dan yang terakhir kita akan membahas pemecahan masalah defisit anggaran pemerintah. Itulah beberapa poin-poin yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu ekonomi publik. Ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas peran pemerintah dalam perekonomian, fokus pada bagaimana kebijakan publik mempengaruhi efisiensi ekonomi dan distribusi kesejahteraan, menilai intervensi pemerintah saat pasar gagal memenuhi kebutuhan masyarakat. Ekonomi publik juga memiliki ruang lingkup. Yang pertama alokasi sumber daya, yaitu yang dimana pemerintah membantu mengalokasikan barang dan jasa yang tidak disediakan pasar. Yang kedua, stabilisasi ekonomi, yaitu mengelola inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir distribusi pendapatan, yaitu melalui pajak dan subsidi untuk menciptakan keadilan sosial. Adapun pelaku ekonomi publik diantaranya penyelenggaraan negara, kelompok dunia usaha, kelompok masyarakat madani. Kemudian barang publik dan barang swasta. Barang publik adalah barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Sedangkan barang swasta adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar, yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Barang publik juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama bersifat tanpa persaingan, yang kedua bersifat tanpa pengorbanan biaya, yang ketiga bersifat rivalry, dan yang keempat bersifat non-rivalry. Sedangkan karakteristik barang swasta adalah harga barang swasta ditentukan di pasar, eksternalitas dapat ditekan, eksternalitas dirasakan oleh pihak ketiga. Selanjutnya eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak aktivitas ekonomi terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat langsung. Dampaknya bisa positif ataupun negatif dan tidak tercermin dalam harga pasar. Contohnya polusi udara dari pabrik, pendidikan, dan masyarakat. Eksternalitas juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama eksternalitas negatif produksi, contohnya polusi pabrik. Yang kedua eksternalitas negatif konsumsi, contohnya merokok di tempat umum. Yang ketiga ada eksternalitas positif produksi, contohnya yaitu riset dan pengembangan. Dan yang keempat ada eksternalitas positif konsumsi, contohnya vaksinisasi dan pendidikan. Di slide selanjutnya kita akan membahas teori pemungutan suara. Teori pemungutan suara yaitu cabang ekonomi politik yang mempelajari cara preferensi individu dikumpulkan menjadi keputusan kolektif, berhubungan erat dengan pengambilan keputusan publik, digunakan untuk memahami dinamika pemilu dan kebijakan publik. Contohnya yaitu pemilihan proyek pembangunan oleh warga. Adapun rasionalitas memilih dan preferensi. Yang pertama pemilih dianggap rasional jika memilih sesuai. Preferensi itu bersifat ordinal atau urutan bukan intensitas. Setiap pemilih memiliki urutan pilihan terhadap kebijakan tujuannya yaitu memaksimalkan keputusan dari hasil kolektif. Adapun metode pemungutan suara yaitu voting mayoritas. Yang kedua barcode account, yang ketiga round of voting, yang keempat metode Condor Chat. Kemudian kita akan mempelajari prosedur perhitungan analisis manfaat dan biaya. Pengantar analisis manfaat dan biaya merupakan alat untuk menilai kelayakan proyek atau kebijakan, membandingkan total manfaat dan total biaya selama periode tertentu, digunakan dalam pengambilan keputusan sektor publik, membantu alokasi sumber daya yang efisien. Adapun langkah-langkah prosedur perhitungan analisis manfaat dan biaya, langkah yang pertama identifikasi proyek atau kebijakan. Langkah yang kedua identifikasi manfaat dan biaya. Langkah yang ketiga monetisasi manfaat dan biaya. Langkah yang keempat analisis dan interpretasi. Langkah yang kelima pengambilan keputusan. Selanjutnya pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah semua bentuk belanja yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsinya termasuk belanja rutin pembangunan, transfer, subsidi, gaji pegawai dan sebagainya, berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi. Adapun fungsi-fungsi pengeluaran pemerintah, fungsi yang pertama fungsi alokasi, yang kedua fungsi distribusi, yang ketiga fungsi stabilisasi, beberapa jenis.
Pengeluaran pemerintah biasanya pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi atau pembangunan, transfer payment, pembayaran utang dan masih banyak lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah yaitu pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi dan teknologi, perubahan peran negara, tekanan politik, dan sosial, perkembangan globalisasi dan krisis ekonomi. Selanjutnya anggaran pendapatan dan belanja. Pengertian anggaran pendapatan dan belanja. Yang pertama yaitu rencana keuangan tahunan. Kedua, membuat pendapatan dan belanja secara sistematis. Yang ketiga, digunakan untuk mendukung pembangunan dan layanan publik. Contohnya yaitu APBN nasional dan APBD daerah. Adapun komponen dari pendapatan yaitu pajak, retribusi, PNBP, dan hibah bantuan luar negeri. Sedangkan komponen belanjanya yaitu belanja pegawai dan barang, belanja modal, belanja sosial dan subsidi, transfer ke daerah dan dana desa. Sedangkan tujuan dan fungsi anggaran yaitu fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, dan fungsi otorisasi dan perencanaan. Sedangkan proses penyusunan anggaran yaitu disusun oleh eksekutif, dibahas legislatif, disahkan menjadi undang-undang atau perda, dilaksanakan dan diedit oleh BPK. Dan transparansi dan akuntabilitas sangat penting. Di slide berikut ini yaitu penerimaan pemerintah. Pengertian penerimaan pemerintah adalah pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sumber utama pembiayaan APBN dan APBD, terdiri dari pajak dan bukan pajak, dan mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Adapun jenis-jenis penerimaan pemerintah, yang pertama penerimaan dalam negeri, yang kedua hibah, yang ketiga pinjaman dan lain-lain sebagainya. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai penerimaan pemerintah, selanjutnya yaitu pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Di negara-negara yang sudah sangat maju, pajak sumber utama dari pembelanjaan pemerintah, sebagian dari pengeluaran pemerintah untuk membiayai administrasi pemerintah dan sebagian lainnya, kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai yaitu membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata. Dan yang terakhir, membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting yang akan dibiayai pemerintah. Pembelanjaan pembelajaran tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara. Pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan kepada dua golongan yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Sedangkan pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Di antaranya jenis pajak tak langsung yang penting adalah pajak impor dan pajak penjualan. Selanjutnya masih berhubungan dengan materi yang sebelumnya yaitu pengaruh pajak terhadap perekonomian. Pajak adalah kontribusi wajib yang mendukung pembangunan, mempengaruhi konsumsi, investasi dan distribusi pendapatan, instrumen fiskal untuk mengatur pertumbuhan ekonomi, sumber utama pendanaan negara. Adapun pengaruh pajak terhadap konsumsi dan investasi. Pajak dapat menurunkan daya beli masyarakat, tarif tinggi bisa menurunkan, pajak juga digunakan untuk mendukung infrastruktur investasi. Jangka panjang, pajak juga sebagai sumber pendapatan negara. Lebih dari 70% pendapatan negara berasal dari pajak yang digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik sehingga meningkatkan kemandirian fiskal nasional. Dan materi yang terakhir yaitu pemecah masalah defisit anggaran pemerintah. Defisit anggaran terjadi saat pengeluaran pemerintah lebih besar dari pendapatan umum dalam kebijakan fiskal, terutama saat krisis atau pembangunan besar dibiayai melalui hutang atau percetakan uang ekonom. Butuh pengelolaan hati-hati untuk menjaga kestabilan ekonomi. Adapun penyebab terjadinya defisit, yang pertama penurunan penerimaan pajak dan PNBP, yang kedua peningkatan belanja negara, yang ketiga krisis ekonomi atau pandemi, yang keempat kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong pertumbuhan, sehingga berdampak pada defisit anggaran. Dampak-dampaknya yaitu peningkatan utang negara dan beban bunga, potensi inflasi jika dibiayai dengan pencetakan uang, menurunnya kepercayaan investor, dan keterbatasan ruang fiskal di masa depan. Solusi jangka pendek dari defisit anggaran yaitu penundaan atau pemangkasan belanja yang tidak mendesak, meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas belanja, mengoptimalisasi penerimaan pajak dan non-pajak, pinjaman jangka pendek dengan risiko rendah,
Dan solusi jangka panjangnya adalah reformasi pajak dan perluasan basis pajak, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor produktif, transparansi dan efisiensi APBN, penguatan kelembagaan dan pengawasan fiskal. Sekian pembelajaran yang dapat kita ketahui pada hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.